Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi balik arah. Yang pertama saham Dimas, yang kedua saham Asri, dan yang ketiga yaitu saham Bima. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham Dimas. Saham Dimas peragangan terakhir naik 7,69% di harga 182. Bagaimana dengan prospek saham Dimas? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ke atas, sudah naik cukup tinggi, tetapi sempat ya koreksi ke bawah, tetapi sudah balik lagi korslen ke atas di peragangan terakhir. Itu artinya secara indikator stokastik, saham Dimas sudah mulai ya menunjukkan rebound baliknya. Kalau dilihat dari MACD-nya mendukung ya, garisnya masih korslen ke atas, didukung dengan volume hijau yang cukup signifikan di peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham Dimas ini. Terbukti asing net buy sebesar 9,29 billion. Itu artinya asing sudah mulai akumulasi di saham Dimas ini. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sempat uptrend ya, yaitu sampai harga dasarnya 156. Setelah menyentuh 156, saham Dimas mencoba rebound ke atas, tetapi masih mampu ditahan dengan area resistennya ketika itu di 187 pada tanggal 13 September 2022. 187 ini merupakan resisten area golden rasionya. Karena tidak mampu menembus area golden rasionya, saham Dimas koreksi lagi ke bawah. Tetapi di peragangan terakhir sudah mulai ya mampu menunjukkan reboundnya, setidaknya sudah mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Dimas sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Dimas. Kalau untuk support tentu saja di 174, saya kira 174 ini sangat kuat ya secara histori. Kita lihat saja ini merupakan harga dasar pada tanggal 18 Agustus ya 2022 sebelum saham Dimas naik secara signifikan. Semoga saja setelah mampu ya melewati harga 174, saham Dimas mampu melanjutkan reboundnya. Yang kedua supportnya yaitu di 156. Ini merupakan support yang menahan ya downtrend tajamnya saham Dimas. Untuk resisten yang pertama yaitu di 187 seperti saya sampaikan tadi. Ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham Dimas setidaknya mampu ya breakout di area golden rasionya, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua yaitu di 197 dan yang ketiga yaitu di 207. Untuk teman-teman yang mencermati saham Dimas, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau masuk, sebaiknya masuk menggunakan dana kecil dulu. Kenapa begitu? Nanti kalau mau masuk dana besar, sebaiknya kalau dia sudah mampu breakout di area golden rasionya dan mampu bertahan di atas 187, baru teman-teman menggunakan dana besar ya, karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Kalau masih di bawah area golden rasionya, sebaiknya menggunakan dana kecil dulu atau wait and see dulu boleh. Yang paling tepat yaitu entry di atas 187. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau ke depannya saham Dimas ini berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Dimas. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham Asri. Saham Asri, peragangan terakhir naik 4,73% di harga 177. Bagaimana dengan prospek saham Asri? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ke atas dan naik cukup tinggi. Itu artinya secara indikator stokastik, saham Asri ini sudah mulai ya menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung. Garisnya sudah korslen dan mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau di beberapa perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Asri ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat naik ya dari harga supportnya 150 sampai dengan harga tertinggi yaitu di 197. Setelah itu saham Asri koreksi tajam ke bawah ya dan mampu ditahan di area supportnya ketika itu di sekitaran harga 163. Setelah itu saham Asri mulai ya menunjukkan reboundnya. Di perdagangan terakhir
tidak mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah, itu artinya saham ASRI masih ditahan dengan SMA 50. Itu juga artinya masih berada di area fase turunnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ASRI. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 173, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya yang mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua 168 dan yang ketiga yaitu di 161. Kalau resisten yang pertama yaitu di 179, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Semoga saja kedepannya saham ASRI mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya. Itu artinya peluang untuk balik arah saham ASRI cukup besar. Yang kedua yaitu di 187 dan yang ketiga yaitu di 197. Untuk teman-teman yang mencermati saham ASRI, lihat saja di perdagangan berikutnya, lihat saja kondisi pasar berikutnya ya. Kalau dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia masih di bawah area golden ratio-nya, sebaiknya teman-teman masuk menggunakan dana kecil dulu ya, atau sedang. Nanti kalau sudah breakout di atas 179, baru teman-teman tambah lagi dengan modal besar ya, kalau dia mampu mempertahankan posisinya di atas 179. Kalau dia langsung koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Jangan masuk dulu, perhatikan saja di area support 173. Kalau dia di sini memberikan konfirmasi sinyal buy, baru teman-teman masuk. Tetapi untuk posisi entry paling bagusnya yaitu di atas area golden ratio-nya. Karena itu sangat bagus ya suatu saham kalau sudah mampu breakout di area golden ratio-nya, setidaknya setway di sini, itu sangat bagus. Tetapi kalau teman-teman sudah terlanjur masuk ya, seandainya dia mampu breakout dan masuk di sini, tetap memasang trailing stop-nya. Kenapa memasang trailing stop-nya? Takutnya dia koreksi ke bawah. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman cabut dulu. Nanti masuk lagi di area support di 173. Kalau dia sudah mantul dan memberikan konfirmasi sinyal buy di area 173 ini. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya masih mendukung ya, masih ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Kalau MACD-nya juga masih mendukung, itu artinya secara dua indikator ini sangat mendukung ya. Kedepannya saham ASRI ini ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Ingat saja ya, posisi entry itu sangat penting ya untuk teman-teman. Karena itu mempengaruhi cuan maksimal teman-teman. Oke? Sekian ya pandangan saya tentang saham ASRI. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Bima. Saham Bima, peragangan terakhir naik 6,86% di harga 218. Bagaimana dengan prospek saham Bima? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, garisnya sudah korsen ke atas, sudah naik cukup tinggi, sudah memasuki area overbought-nya juga. Itu artinya para trader harus hati-hati ya kalau sudah berada di area overbought-nya. Secara teori, kalau sudah berada di atas, itu artinya peluang untuk turunnya cukup besar. Tetapi garisnya belum menunjukkan tanda-tanda korsen ke bawah, itu artinya secara indikator stokastik untuk sekarang masih aman ya. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung, garisnya masih mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau di beberapa pedagang terakhir. Cukup signifikan ya, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Bima ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat downtrend ya, tajam ke bawah dan mampu ditahan dengan harga supportnya yaitu di 148. Setelah itu saham Bima mulai menunjukkan reboundnya dan menunjukkan tanda-tanda balik arah di 4 perdagangan terakhir. Ini sangat signifikan ya. Kalau teman-teman yang sudah mencermati saham Bima di beberapa perdagangan terakhir, lihat saja kalau dia sudah menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Selamat untuk teman-teman yang sudah mengambil posisi bawah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Bima. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 194, yang kedua yaitu di 148. Ini merupakan harga dasar dari downtrend tajamnya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 232, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Semoga saja dia mampu ya ke depannya melanjutkan rebound-nya dan breakout di area golden ratio-nya ini. Yang kedua yaitu di 258, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya, dan yang ketiga yaitu di 284.
Untuk teman-teman yang mencermati saham Bima, lihat saja di peragangan berikutnya. Walaupun sudah naik tinggi, tetap ya masih ada peluang di saham Bima ini. Semoga saja dia mampu ya melanjutkan reboundnya. Kalau dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan teman-teman masuk. Seperti biasa, kalau dia masih berada di bawah area golden ratio-nya begini, masih dekat begini, sebaiknya teman-teman mengambil posisi modalnya kecil dulu ya. Tetapi kalau dia mantul di area golden ratio-nya ini dan memberikan tanda-tanda koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman TP dulu, ambil saja cuan kecil dulu. Kalau dia langsung breakout di area golden ratio-nya dan mampu mempertahankan di atas area golden ratio-nya, silakan teman-teman tambah lagi dengan modal besar karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Kalau dia langsung koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Tetapi kalau koreksinya menunjukkan tanda-tanda candle yang masih memberikan konfirmasi naik tinggi, silakan teman-teman perhatikan ya. Contohnya seperti ini. Di histori-historinya ini walaupun dia koreksi, tetapi candlenya menunjukkan konsisten untuk naik ya. Ini hijau, merah, dan hijau, merah. Tetapi perjalanan candlenya tetap signifikan naik. Apabila menunjukkan hal yang sama, sebaiknya teman-teman mengambil momentum entry dan keluarnya yang tepat. Ingat saja area kunci entry yang bagus yaitu di atas area golden ratio-nya, di atas harga 232. Kalau masih di bawah, sebaiknya teman-teman mengambil posisi dengan modal kecil saja. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya masih mendukung ya. Kalau ke depannya saham Bima ini masih berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Teman-teman sinkronkan saja dengan indikator stokastiknya. Kalau dia sudah kursen ke bawah dan mampu ya kursennya di garis biru ke garis orange ini, kalau dia sudah kursen itu artinya teman-teman harus hati-hati. Kalau teman-teman ingin menjaga modal maupun cuan teman-teman, sebaiknya teman-teman pasang saja trailing stop maupun stop loss ya. Itu sangat bagus karena memang posisinya sudah naik. Itu artinya ada peluang ya untuk koreksi sehat dulu. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Bima. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.